Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 3 yang berbahagia, mari untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dengan bacaan basmalah. Baik, kita akan sampaikan terkait dengan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ini ada strategi pembelajaran juga. Selanjutnya ada peta konsep iman kepada qada dan qadar, meningkatkan keimanan kepada qada dan qadar, ada menyebutkan ciri-ciri iman kepada qada dan qadar, menjelaskan hubungan antara qada dan qadar, menyebutkan contoh-contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari, juga adalah menyebutkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan qada dan qadar. Ada beberapa. Yang pertama terkait dengan menjelaskan pentingnya beriman kepada qada dan qadar, menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar. Selanjutnya terkait dengan hubungan antara qada dan qadar adalah menjelaskan pengertian qada dan qadar dan seterusnya. Selanjutnya pengertian menurut bahasa. Qada artinya ketentuan, pelaksanaan hukum atau keputusan, sedangkan qadar artinya juga jangka atau ukuran. Adapun menurut istilah, qada adalah ketentuan suatu rencana dari Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya, baik yang sudah dan sedang mampu yang akan terjadi. Jadi qada merupakan ketentuan Allah yang di dalamnya terdapat iradatnya untuk segala makhluk. Sedangkan qadar merupakan perwujudan dari ketentuan yang ada yang tak terubah sedikit pun. Jadi ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Gabungan antara qada dan qadar ini ada disebut dengan takdir. Iman kepada takdir yaitu percaya bahwa segala ketentuan baik dan buruk datangnya dari Allah. Takdir Allah tidak terbatas pada manusia saja, tetapi berlaku untuk makhluknya. Selanjutnya ini materi pembelajarannya. Yang pertama, firman Allah di Al-Quran surah Al-Qamar ayat 49. Ini sudah disebutkan, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran atau ketentuan. Di selanjutnya firman Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-22. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan Allah. Selanjutnya slide yang berikutnya. Ada ciri-ciri beriman kepada qada dan qadar. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, ia tidak akan bersikap sombong dan takabur ketika mencapai kesuksesan atau keberhasilan. Ini ciri-ciri dari qada dan qadar. Yang kedua, tidak mudah putus asa jika memenuhi kegagalan. Jika merasa yakin bahwa kesuksesan didapat semata-mata hanya karunia Allah dan pertolongan Allah. Bersabar dalam menghadapi ujian, tawakal, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala usaha telah dilakukan. Yang terakhir, yang keenam adalah tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi hanya meminta kepada Allah saja. Ini yang berikutnya, hubungan antara qada dan qadar. Tentunya ada hubungannya sangat erat, ya. Ibarat hubungan antara rencana dan juga terkait dengan rencana tersebut. Qada adalah rencana dan ketetapan Allah, sedangkan qadar adalah akan selalu sesuai dengan qadarnya, atau artinya perbuatan Allah akan selalu sama dengan apa yang direncanakan
dan ditentukannya. Materi selanjutnya terkait dengan perbedaan takdir mubram dan juga takdir mu'alaq ya. Ini sudah ada dasarnya Ar-Ra'd ayat 11 dan juga An-Nisa ayat 79. Selanjutnya contoh takdir, ini ada takdir mubram, ada datangnya hari kiamat, ini udah pasti ya, jenis kelamin bayi baru lahir, kematian seorang, jodoh, usia orang sudah ditulis. Yang berikutnya adalah takdir mu'alaq. Untuk menjadi pandai, kita harus belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Yang ini perlu diusahakan ya. Yang kedua adalah menjadi kaya, kita harus rajin bekerja dan sebagainya. Untuk menjadi sehat, ya, tentunya harus berolahraga, menjaga kebersihan dan seterusnya. Berikutnya adalah dari nakli tentang qada dan qadar. Ini di Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 79. Bisa difahami, di situ sudah kita terapkan. Yang kedua adalah Al-Hijr ya, ayat 5, mohon maaf. Yang ketiga adalah Al-Ankabut ayat 62. Di situ ada maksudnya di Al-Hijr ayat 5, Al-Ankabut ayat 62 dan sebagainya. Fungsi iman kepada qada dan qadar ada beberapa, membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Sabar menghadapi cobaan ya. Yang kedua adalah sabar ya. Yang ketiga adalah tidak sombong ya, dikala berhasil atau tidak ya, hati kita dikala gagal ya. Sabar tentunya. Yang kelima adalah meningkatkan kesabaran, tawakal, ketakwaan, hidup istiqomah. Alhamdulillah sudah kita sampaikan terkait dengan sedikit dengan qada dan qadar. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.